foto saya dinaik-naikkan terus. Video saya diangkat-angkat. Kehidupan pribadi saya dibumbu-bumbuin. Bukan pun saya ganggu siapa-siapa. Katanya pelakor, bukti pelakornya mana? Siapa perebut laki siapa yang saya rebut? Itu aja udah gagal, fitnah abis. Makanya kok kalian masih nanya ya siapa yang playing victim? Hah? Kalian itu sebenarnya logikanya jalan gak sih? Ya, dia bilang kita lepeh, dia lepeh dari mana? Dia dari awalnya udah bilang kalau saya yang tutup dia, kok saya yang blok dia. Berarti saya nggak mau dengan orang yang toksik kayak dia. Semuanya pasti merasa benar loh. Kalau saya sih tidak pernah mengangkat dia. Tidak pernah mengangkat dia, tidak pernah nyenggol-nyenggol dia. Dia bilang kita disenggol-senggol, GR amat, siapa lu? Tak adalah saya senggol-senggol dia. Kalau dari dulu teman-teman yang sudah ikut aku live, aku tidak pernah senggol-senggol dia. Baik dari liveku, bahkan dia yang mulai menyenggol-nyenggol saya. Bener dia nggak senggol, aku nggak ada senggol-senggol kok, nggak ada aku pernah senggol-senggol dia. Nah, saya lebih percaya sama yang di sebelah, ya monggo lah. Kan di dunia ini kan gampang banget mbak, kita mau masuk ke dalam golongan yang mana. Ya, saya tidak mau dinyatakan rivalan sama dia, saya nggak mau ya. Saya memang bukan rivalnya dia karena saya tidak bisa sebegitu jahatnya seperti dia. Saya kalau udah ada orang yang menjahati saya, yang menyakitin saya, yang menghancurkan kepercayaan saya, ya, saya coba bicarakan dengan orangnya langsung. Tidak bisa, ya, saya diamkan. Udah, saya ikhlaskan lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Ngapain sayanya harus, bahkan saya dicuri barang-barang saya, diapain saya ya, dia utang sama saya, dia nggak bisa bayar, nggak mau bayar, or whatever lah. Ya sudah, ya udah mau apa lagi, ya? Mau apa lagi? Toh orang berbuat jahat sama saya kan mungkin karena saya kasih kesempatan. Jadi balik-baliknya ya saya itu lagi aja, introspeksi diri aja. Iya. Nggak ada saya. Green Park di depan ya mbak ya. Green Park di depan ya. Kirain suami dia. Enggak lah. Suami orang yang memperebutkan saya mungkin banyak. Aidah. Anggap angin lalu buat tetap elegan. Iya ya. Pertalite murah. Aida. Tante sambil nonton tante gibah boleh. Awas nanti terlalu asin ya. Persis anak kecil sukanya ngungkit-ngungkit beneran. Ya Allah Batman thank you, rambutnya ngeri suka ngungkit-ngungkit makanan. Ya makanya saya bilang aja. Tapi begitu pada saat dulu masih baik lah ya. Masih baik lah. Sayangku, apa sih yang nggak buat kamu? Ayo buatin pempek ya. Pempekku enak. Pindangku enak. Apalagi? Kueku enak. Semuanya padahal tuh pesen. Ya ada lah kali yang dia masak kali ya. Enak semuanya. Ya namanya kita ya orang kan kalau aku tuh kan selalu ngukur ya. Maksudnya aku ngukur di diri aku. Pada satu kesempatan misalnya aku mau memberikan sesuatu. Enak loh gitu. Tapi aku sih jujur. Enak loh beli kue di dia itu. Nanti deh aku pesenin gitu kan ya. Aku gak mau dibayar lagi pakai duit. Tersinggung aku. Bong aku yang mau kasih. Nah dari situlah aku melihat itu tadi aku ngukur dia orang ini sama seperti aku gitu loh. Jadi pada saat dia ngasih aku, rasanya kalau aku bayar dia kembali pada saat itu merupakan suatu penghinaan. Sumpah masih enak nih.
Ya, karena kalau aku kasih sesuatu ke rumah tanteku yang kaya raya itu gitu, terus dia bilang, Anissa berapa harganya, bibi mau bayar. Wah, aku tuh singgung banget, sumpah. Aku mungkin merasa lebih direndahkan dari pengemis. Ya, aku tahu tanteku tuh kaya banget, gila luar biasa gitu. Ya, tapi apa yang bisa aku berikan ke dia ini nggak ada artinya, tante. Ya, tapi tanteku juga seneng banget. Nah, seneng banget beliau. Apa Nisa, kamu mau ngasih apa? Katanya. Aku panggilnya Bibi kan. Bi, ngomongnya aja takut gue tuh. Bi, izin ya Bi. Nisa mau kirim kurma Bi, gitu. Kurma kajol gitu. Kajol ya. Karena suamiku kan punya banyak banget kemarin itu pas lebaran. Kurmanya mau dikirim ya Bi. Oh, ya udah, alhamdulillah, kata tante aku. Alhamdulillah. Kebetulan kurma bibi ini katanya. Mungkin dia pengen menyenangkan aku kali ya. Kebetulan kurma bibi cuman ada sepiring. Nah, kau taruh aja. Majol. Oh, majol. Kok kacau sih? Aku juga nggak tahu nama-nama itu. Katanya, kebetulan kurma bibi cuman ada ini dikit. Alhamdulillah gitu. Seneng nian aku. Seneng banget aku. Yo Bi, aku bilang gitu. Nisha kirim ya Bi ya sama taksi. Jadi aku nggak mau pakai Gojek sayang, pakai taksi. Ya, karena aku nggak mau tumpah-tumpah. Gitu. Tapi tidak mungkin bibiku itu ibaratnya berapa duit Anissa, bibi harus bayar. Sedih kali aku. Sumpah aku, kalau ada tikar aku tutup badanku, aku guling-guling dengan tikar badanku, ya. Pionian, ibu itu juga punya alasan Bu untuk mungkin saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin dia ingin berteman sama saya itu biar dia bisa bikin-bikin konten, bikin-bikin apa, saya nggak tahu, ya. Sejatinya kalau orang baik ya itu tadi saya bilang, kalau memang dia merasa saya merugikan dia, udah stop. Kenapa harus dipaksakan? Ya kan, berarti dia yang pengen banget berteman dengan saya. Saya mah enggak. Katanya teman dia banyak, ya silakan, tidak masalah. Ya kalau saya enggak sih, teman-teman aku tuh teman-teman lama yang udah 20 tahunan semuanya. Aku nggak mau temenan sama dia, gila tuh orang, sedeng. Ya, jadi seperti itu ya. Ibu itu minta ditanggapin sama mami. Oh iya, banget. Mami kesannya orang pelit, nggak ada sayangku. Dari dulu mami itu selalu kalau mami punya kesempatan ya, dan diberikan kesempatan ya, I'm taking in charge of things gitu. Mau kita makan di mana, mau apa. Tapi kan kadang-kadang kita juga tidak bisa selalu ingin menunjukkan kita mampu. Orang juga pengen, aku ya yang bayarin. Alhamdulillah berkah, Masya Allah, ya kan? Dia julid gitu ya. Sabar tante cantik. Saya juga, nah itu kan teman-teman nih kan, sebel deh aku. Saya sudah melupakan apa yang pernah saya berikan ke dia. Udah, ya peluk mami, terima kasih. Udah, berarti apa? Saya bukan tidak pernah kasih dia. Aduh, udah, jangan dibuat saya ngungkit. Jangan disamakan saya sama dia. Intinya tidak mungkin saya itu tidak punya duit. Ya. Tapi makanya kalau levelnya itu masih pamrih, ngasih orang, jangan sok-sok mau ngebosin orang. Ya, masih kelas teri udah sok-sok jadi kelas kakap gitu, jangan. Nanti orang ketawa, buktinya diungkit-ungkit. Dah, capek deh. Harga diri mami turun, enggak lah sayangku. Ngapain harus merasa diturunkan oleh orang yang kayak gitu? Orang yang memang sudah harga dirinya nggak ada. Enggak lah. Makanan diungkit.
Ih, jerawatan ya kamu? Iya, Mas. Aku jerawatan. Mami konten karena jadi kakak. Iya Lita, jadi ambil aja tuh di bundanya Korla. Itu kan di mam sama bundanya Korla. Kalau iya di mam sama bundanya Korla, please lah. Biawa ngiri sama kakak cantik. Kalau aku nggak mau ditraktir sama temen pasti jadi omongan. Gitu ya Omah ya. Omah ya. Gini Omah, kalau aku sendiri sebenarnya lebih enak kita sendiri-sendiri, lebih bebas gitu kan ya. Tapi kan dia kan ngundang Oma, kalau ke rumah dia itu dia ngundang. Nah terus lagi pada saat apa itu ada acara apa gitu, aku tanya karena aku kan di situ tuh didaulat dia nyanyi ya. Jadi dia tuh emang pengen dapat hiburan dari aku kayaknya gitu. Ya dan dia tuh ku datangkan teman-temanku yang mungkin di media sosial ini sudah followersnya udah banyak gitu kan ya. Dia seneng banget kok. Seneng banget dia. Ya banyak lah bukti dia konten-konten itu kan dia kan seneng banget bikin video-video gitu. Yuk kita bikin video lagi. Nah kalau mami tuh kalau lagi ngumpul sama teman-teman aku tuh aku pengen berkualitas gitu loh. Bukan banyak tapi habis itu apa ya yang aku dapatkan gitu. Karena kita itu kalau sudah jalan keluar rumah itu menerobos kemacetan, udah dandan, udah waktu, kita harus punya quality time, bukan bikin konten. Nah kalau dia tuh sibuk tuh bikin konten mulu, ya pasti setiap ketemu buat konten dia begitulah. Makanya 7 turunan yang ono kayaknya sampai 7 biarin aja. Sudah dimakan betul. Emang lu artis, ya terserah dari sudut pandang kamu. Kalau kamu menganggap saya artis ya. Kalau orang lahat banyak yang ngomong wah ini artis lahat, kata orang lahat, ya kan? Karena apa? Karena orang tuh kan gampang sekali menstigmakan seseorang, oh artis, karena dia udah misalnya sering di medsos ini sering keluar. Nah kalau aku itu memang mungkin dibilang yang mengapkan bahasa dusun, bahasa daerah dari Sumatera Selatan itu banyak orang tuh akhirnya yang seneng, yang dengan kata-kata yang dulu mungkin udah jarang didengar gitu kan ya. Jadi orang-orang pada seneng, buah rengas lah, apalagi ya banyak ya kita ya bibit buah rengas. Lembut artis dong. Jadi kalau kalian selegram kalau bahasa sekarang. Tapi kan orang-orang kan banyak yang belum begitu familiar dengan kata-kata selegram. Kalau sedikit aja orang itu udah naik panggung, kalau di daerah itu udah artis katanya, seperti itu. Tapi aku sendiri mah kagak loh. Aku juga makan juga bukan dari TikTok kok, enak aja loh. Celeglam. Emberan cinta. Na, membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, semua yang ada. Na. Yuk nyanyi, tapi aku nggak ada itunya, nggak ada alatnya mbak. Sebelah kejelekan orang mulu. Ferry Tantowi Mbak Ferry Tantowi. I don't know ya mbak ya. Hidup orang lahat hidup. I don't know ya mbak ya. Apakah aku masih mau ketemu? Sebenarnya aku ngerasa tidak dirugikan sih mbak. Biarkan aja. Karena emang nggak apa ya. Aduh, nggak kelas banget. Kalau dia tuh kayaknya pengen banget ketemu sama aku. Bawa betina apa betina? Menjatuhkan
Itulah perempuan-perempuan yang menjatuhkan nama dia sendiri. Apa dia bukan betina? Bawa itu betina. Ya, bawa itu. Apalah dia ngomong gitu kan. Apa iya aku mau didudukkan sama perempuan? Dari awal pun aku udah gak suka sama dia. Oh dia penjantan. Oh penjantan. Cowok tapi matre ya. Sumatera Kur. Bancica mungkin mami. Dia bancica. Ya bawa tuh betina. Dia tuh merendahkan wanita sendiri dengan menyebut seperti itu. Tapi ya memang quality SDM-nya mungkin rendah kali ya. Jadi ya, do I have to sit with her? Do I have to sit with her? Apakah saya harus duduk bersama dia hanya untuk meluruskan satu dan dua kata? Apa yang mau diharapkan? Akankah dia berubah menjadi orang yang lebih baik? I don't think so. Itu mah udah karakter Cin, puntung neraka. Ya. Kalau aku sambil istighfar. Iya, puntung neraka ngapain? Ya saya juga bukan orang yang baik-baik banget ya. Saya juga bukan orang yang baik-baik banget, tapi kayaknya ya kalau saya bisa belajar untuk jadi orang yang lebih baik, kenapa tidak gitu. Bukannya bangga dengan kejelekan saya gitu. Manggil perempuan betina, dia pejantan kali yang beneran Cin. Apa itu? Apa? No, better you quiet. Iya, makanya teman-teman pada bilang dudukin aja siapa dia. Kalau dia itu mempunyai suatu kualitas sebagai orang yang usianya di atas saya, gitu kan ya. Dia misalnya tidak puas atau dia mungkin misalnya punya suatu ganjalan terhadap saya. Dudukin, kita duduk sama-sama, kita bahas. Tapi apapun yang harus dibahas, tidak ada yang harus dibahas. Apa-apa itu dia yang kasih, kita tidak pernah meminta. Ya, kehidupan pribadi saya apa hak dia mencampurin? Nggak ada kan? Logikanya gitu aja. Saya playing victim di mana? Bahasanya playing victim di mana? Emangnya saya ngejelek-jelekin dia? Emangnya saya meng-up dia? Dia itu jahat gini kan enggak. Dari awal kan dia semua yang membuka itu. Masalah dia tidak puas katanya, tidak tahu diri, berteman maunya dikasih doang. Dikasih doang ya, kalau kamu nggak mau ngasih ya udah dong. Terus orang nggak mau ngasih balik ke kamu gitu. Ya dah. Salahmu sendiri. Berarti orang itu walaupun effort kamu udah segitunya, orang itu gak menghargain kamu. Berarti apa? Kamu harusnya mempunyai pemahaman bahwasanya oh, saya punya kualitas loh. Gitu. Ternyata dia, ibaratnya saya udah effort banget ke dia, ternyata dia tidak membalas balik. Oh berarti dia memang tidak suka sama saya. Tahu kualitas diri kita, udah menjauh. Gak usah lagi kita ajak-ajak ketemu. Gak usah lagi kita bagaimana itu orang yang tahu tentang menghargai diri sendiri. Gitu. Bukan dengan kita koar-koarkan di media sosial lah, sukanya gratisan. Lah, kan lu yang mau gratisin orang, kenapa lu ungkit-ungkit? Dia itu begini, dia itu begitu, lakinya begini, lakinya begitu. Oh, dibawa-bawa lah orang-orang pejabat-pejabat siapalah itu mau ngancurin orang. Duh, fitnah banget deh. Gitu ya kan? Aneh bin ajaib manusia itu. Direbut dari siapa, nggak ada lo yang merasa. Katanya yang buka rahasia mami sampaikan ke mereka, nggak. Ya dia bilang Mbak Erni katanya yang menyampaikan itu. Lo Mbak Erni aja nggak tahu apa-apa. Mungkin Mbak Erni itu bilang, oh kalau Mbak Nisa itu happy-happy terus, banyak yang suka sama dia. Itu suami-suami orang itu bikin Mbak Anissa pusing. Banyak yang ibaratnya menyampaikan isi hati ke dia. Ya memang iya, kurang secanting. Iya, kurang secanting. Emang iya, say.
Aku main golf sama Mbak Erni. Tiba-tiba orangnya ngedeketin Mbak Erni. Demi ya Mbak Erni ya, demi ya Mbak. Terus Bu Erni ajak dong Mbak Nisanya, saya punya tempat villa gitu, tolong dong dipromosikan. Kayak gitu pokoknya ngedeketin Mbak Erni. Ya mungkin hal tersebut yang disampaikan oleh Mbak Erni. Mbak Nisa tuh banyak disukain tuh. Suami-suami orang itu bikin Mbak Nisa pusing. Tuh Mbak Erni tuh. Lah mereka langsung punya pemikiran negatif. Oh pelakor ya udah lah ya. Intinya Mbak Erni juga nggak tahu siapa suami saya, ya kehidupan saya pribadi. Mbak Erni tuh kalau datang, Mbak Nisa ini ada ini ada ini ada ini. Oke, yuk kita ketemuan di mana di luar. Oke, kita golf. Gitu-gitu aja. Terus kadang-kadang ya udah aku curhat, Mbak Bima itu lomba gini-gini, Mbak ini, ya udah gitu aja. Apa nih? Hate speech? Lah, siapa ini ya? Kamu udah nggak ini ya? Kamu udah nggak tahan ya tentang pembahasan saya ya? Ya Allah, nih jerawatku gede banget. Iya, dibilangnya saya hate speech. Biarin aja mami ngapain ngejelekin orang lain. Betul. Laki itu kenapa masih suka pulang? Kenapa mesti malu? Yang malu itu istrinya laki itu kenapa masih suka yang ya gitu maksudnya aku. Ya itu maksud aku. Jadi dan lagian apa haknya kamu gitu mau mencampurin urusan pribadi orang, rumah tangga orang gitu kan ya. Menawan ahai dituduh pelakor. Padahal Mbak Desti ya Allah. Rendahin harga diri dong kalau disukai laki orang. Ya enggak lah. Siapa saja yang suka sama saya biarkan saja. Masalahnya apakah saya juga mempunyai rasa ataupun meladenin. Udah itu doang Mbak. Masa saya sebegitu sombongnya tidak boleh ya suka sama saya. Dikata orang GR amat lu siapa ya. Ya kan? Muncul. Suami orang ya, jangan suka sama saya. Ya, suami orang misalnya siapa? Temenku, biarin aja. Kok repot amat kita tuh, makanya nggak usah GR nggak usah GR. Enggak dong. Rendahin diri dari Hongkong ya Mbak. Enggak, dia mau sok tinggi harga dirinya. Padahal juga mau kali. Jerawat tuh emberan Cin. Wong cantik. Risih aja kalau disukain suami orang. Ya enggak lah. Kalau kamunya juga baper kali. Kalau misalnya suami orang suka ya dia kan tahu kan batasannya seperti apa. Gitu. Ya wajar-wajar aja. Tapi sekarang gini, makanya kan waktu itu kan banyak banget yang bilang sama aku, Mbak janda ya. Aku risih. Terus aku bilang, ayah ini ya aku apa aja ya kalau aku tuh udah punya tunangan gitu. Ya udah sayang gitu. Tapi ayah nggak mau ya kelihatan wajahnya ayah segala macam. Ya udah gitu doang. Ya memang risih banget kalau disukain suami orang, tapi kan tergantung sama kita mau membuka diri apa enggak ya. Iya, ngeladeninnya atau gimana? Yang suka salahin suaminya. Nama orang cantik, orang wajar. Kayak Mbak Elita nih. Yuk kan nikah sama orangnya. Maksudnya apa? Sukain apa Sugu? Yang risih kalau disukai Opa Sugiyono ya. Bu Opa Sugiyono kisah apa toh? Alah. Wong iku ayo duduk di depanku gemeteran nanti Opa. Ya Opa, jangan-jangan masih muda ini Opa ini. Opa pastikan jam terbangmu sudah tinggi ya.
suka wajar. Ini gue. Aduh apa? Ternyata gak senior. Siapa Pak? Buktiin aja Mi, nggak lama ke orang ya. Emang saya tidak lama sama suami orang ya. Kalau kamu mau minta bukti, jangan ke saya. Apa bukti saya tidak sama suami orang? Suami saya tidak mau di-up. Terus saya harus melawan perintah dari suami saya demi kamu gitu. Ya enggak lah. Gila aja lo. Aku mah takut sama suami aku. Ya, suami aku tuh kalau udah ngerenyitkan alisnya aja aku udah bingung. Aduh, gue salah ngomong apa ya. Nah, aku tuh masih boleh main TikTok itu karena aku nyanyi. Makanya aku masih boleh. Kemarin itu aku naikkan lagi IG-nya aku karena aku pikir ini kan ada promo-promo baju yang mau aku up-kan. Tapi kayaknya kalau udah nggak lagi juga akan kututup lagi. Dewi Queen. Ya enggak lah Dewi Queen. Sekarang gini Dewi Queen. Kalau memang ketahuan keluarga istrinya, kalau memang itu benar, mungkin udah pada tahu kali. Boro-boro istrinya. Seluruh Indonesia mungkin udah pada tahu kan? Kamu sendiri tahu. Buktinya mana? Mereka marah-marah datangin aku. Mana? Ya karena emang kagak ada, dodol. Bukan lagi ketahuan sama keluarga istrinya, pasti udah tahu kalau memang bener. Ya kan? Mana buktinya? Makan apa mami? Oh kumbu. Ya. Ketahuan, lo pasti udah tahu lah kalau emang bener. Ya, kalau emang bener pasti udah tahu. Orang semua udah pada tahu kan. Sama si ini katanya simpenannya si ini. Kok takut ketahuan? Nah, kan emang kagak ada Cin. Aida. Kumbu. Hai mami. Ya lu. Ya Dewi Queen sih, kamu cari tahu sendiri lah. Kata kau tadi kalau keluarganya takut ketahuan. Kau cari tahu sendiri. Buktinya kau aja udah tahu. Masa keluarganya nggak tahu kalau emang bener? Ya nggak? Makanya memfitnah terlalu berlebihan. Kasihan. Ya. Kumbu itu terbuat dari kacang hijau. Kacang hijau yang dicampur dengan tepung. Nah, setelah itu kita balut lagi dengan tepung, kita goreng. Itu dia kumbu cinta. Takutnya diodisomasi, oh pasti. Logika sih, logika sih. Dia aja tahu kenapa keluarganya nggak tahu. On berarti dia. Ayo mainkan logikanya. Jangan langsung nafsu terbawa emosi sinister gitu. Sinis karena memang tidak menyukai saya. Kalau Anda memang orang yang positif ya, pasti melihat itu oke, udah masuk ke berandanya kita. Apa sih? Oh, ini. Oke, kita pasti berpikirannya itu ya itu tadi objektif, ya kan? Objektif. Kalau memang kita sebegitu keponya, kita lihat data-datanya. Takut ketahuan istri pertamanya, takut keluar, bukan takut lagi. Kalau memang iya mah udah seluruh Indonesia juga udah pada tahu, keles. Ya, nah ini ada cerita lucu ya. Jadi keponakanku itu juga salah satu kepala dinas di daerah tersebut gitu. Nah, akhirnya ada acara apa gitu. Aku juga dapat bocoran. Ada acara apa yang istri-istri bupati segala macam ini pada ngumpul. Jadi katanya ada salah satu istri bupati lah gitu
yang berani ngomong sama si ibu itu. Bu, yang sabar ya bu. Padahal itu di acara formal. Yang sabar ya bu dengan berita yang ini. Ibunya ketawa aja. Ibunya ketawa aja. Enggak, itu enggak bener katanya gitu kan ya. Ya iyalah emang gak bener. Ibunya mau ngomong apa? Terus kalian mau tanya, buktiin dong bu gak bener. Lah kok minta ke saya? Ya sama saya juga. Lah kok minta ke saya buktinya? Sama yang ngomong dong, minta buktinya. Jangan ke saya. Ya ibu itu cuma bilang, ya gak bener. Ya udah cuma gitu doang. Buktinya apa bu gak bener? Loh kok minta ke saya buktinya? Situ waras. Jadi itu si bapak dikait-kaitkan ke sama saya, wong saya aja nggak pernah ketemu. Aida, membuka kembang, gitu menyala orang cantik, dah. Semoga disomasi yuk biar kapok. Mungkin udah jalan. Udah dulu ya. Nggak bener itu Mungkin mami lehernya nampak mami. Seperti saya nyanyi aja yuk. Enggak aku udah aku udah mau berangkat, aku udah mau mandi. Habis ini aku mau ngantar mobilku karena kemarin kena bercak gitu. Kapal midang kelahat. Insya Allah secepatnya ya. Positif aja. Mami lulur. Oh tidak. Oke mami itu pecantik. Oke, makasih ya. Ya udah pokoknya teman-teman aku mobilnya BMW ya Mbak. Dari dulu mobil saya BMW Mbak Dewi. Mobil saya BMW, anak saya Mercy. Nah sekarang udah ganti dengan Palisade. Ya, terus kalau dulu punya pacar saya itu Jaguar. Dan saya yang disuruh bawa. Sayang, mau bawa mobil Jaguar? Boleh. Pengennya sih Aston Martin. Tapi takut pegang gearnya. Takut akunya kelepasan, Cin. Ya, maaf cinta. Emang dari dulu sih bawaannya tuh emang udah kelas berat gitu. Alah please lah ya. BMW aja kalian repot amat sih mau muntah sayang, muntah. Tempat sampah. Nah, Irma. Kalau dulu sama Irma kita naik mobil, mobil klasik Cin, nggak ada jualannya sekarang, udah dimuseumkan. Harganya kau jangan kira-kira, nggak kebayar sama kau, ya nggak Ir? Nama mobil klasiknya tahu kau apa? Angkot Serdang. Nah, diam kau, ya. Panas, Palisade di bawah siapa nih sekarang? Percaya mami? Tuh anakku. Tapi kalau Bima itu ya benar-benar sumpeh bawa mobilnya ampun. Itu mobil apa gerobak Cin? Ditabrak sana, ditabrakin ke sini. Hai dah. Percaya mami. Dibilangnya aku langsung sombong. Tadi yang ngomong siapa? Dah. Iya, angkot Ciomas Kebun Jahe saya emberan Cin, mahal ya kita tuh mobil tuh udah nggak ada lagi harganya. Tim angkot ngebut Mam aku juga Cin. Imun booster. Kalau yang ngomong akeh duit teh, nggih manut-manut. Habis porotin laki orang ya itu cita-citamu cinta tapi nggak kedapetan. Ya, kalau saya maaf dari dulu semasa masih gadis ya kan udah biasa itu. Ya pacar saya itu semuanya orang keren-keren. Ya nggak bisa ya karena aura saya itu aur-auran.
Aura saya itu memang mendeteks itu yang bagus-bagus. Gimana gitu? Pakai kaftan pink. Oh iya, cantik memang. Anjay, menyala aura tante. Mami keren. Jadi ya, kalau bukan yang keren-keren itu nggak masuk. Jadi itu tuh tergantung dengan aura. Karena aura mami ini aura-auran. Ya. Jadi mohon maaf. Kalau kalian menjadi pembenci mami, sangat disayangkan. Karena kalau kalian komplain, jangan komplain ke mami. Komplainlah ke Maha Kuasa. Kenapa? Mami dilahirkan memang udah seperti ini. Tidak dibuat-buat. Jadi gimana gitu? Ya kan sayang? Masa cara jalanku aja diomongin? Gimana kalau aku jalan di catwalk? Pusing kalian. Melintir. Cek kodam yuk. Iya. Cek kodam kau siapa dulu? Dewi Wijaya Store. Dewi Wijaya Store. Nah, ada kodam kau. Tap-tap layar ya, tap-tap layar, Cin. Mami cek kodam Pororo. Pororo, kodamnya kodam itu. Nenek sihir lagi garuk kepala. Pusing dia. Pororo. Gitu. Katanya mau udah. Kenapa kau? Kau mau dibacain kodam juga? Terima kasih. Kodam Jaya, jangan ngekodam kaput yuk. Oh, jangan Dewi. Jangan Dewi. Kodam Brawijaya. Cek beras masih ada. Berasku habis. Kodam Silor Muna Lina. Enggak. Kodam itu apa? Siapa kodamnya Blorong? Mami minta bajunya boleh, tapi kamu ambil sendiri. Mami nggak mau kirim-kirim. Kau jangan bikin aku pusing kau. Aku tuh nggak ada aku kirim baju itu. Itu kerjaannya si Fitri kemarin itu. Fitri nggak ada, udah aku tutup. Ya, lucu banget kalau kayak gini anjir. Kodam orang kepo sama sirik. Oh, kalau sebelah kodamnya, oh itu nenek lampir aur-auran. Pusing nenek lampir lagi stres. Kayak gitu kodamnya. Kayak gitu kodamnya, ya kan? Nenek lampir, itu kuntilanak lagi stres. Kuntilanak udah stres, tambah lagi dia stres. Kayak gitu kodamnya dia. Nenek bantet, leher pendek, kuntilanak stres. Itu dia kodamnya. Kuntilanak bantet, apa lagi? Leher pendek, stres. Itu dia kodam dia. Takut sayem. Aku sayem. Ya Allah. Ya. Stres dia di atas ranting itu. Di atas dahan itu. Mikirin makanan dia udah pada jadi kotoran. Makanan dia udah jadi kotoran. Dia stres. Kebayang gak sih kalian tuh kuntilanak leher pendek bontet di atas pohon, di atas dahan, di bawahnya kali, ya di bawahnya kali. Terus dia ngeliatin, tadi makanan gue yang udah gue kasih ke dia mana ya gitu. Stres dia. Aduh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia garu-garu kepala dia, ya kan di atas pohon, ya. Udahlah kita lucu-lucuan sih. Stres dia. Bajunya dia gitu kan, dia cari mana tadi kuntilanak, Bo. Secara bajunya kagak ganti-ganti. Baju yang aku kasihin ke dia orang mana ya, katanya gitu. Aku kan mau kembali. Gitu. Kebayang jeleknya kayak apa? Ajarin nyari lagi. Kamu gak usah diajarin, kamu udah pinter. Buktinya kamu bisa nulis kayak gitu sendiri. Ya, Anita, iya itu untuk dia, bukan untuk saya. Bukan lagi semua orang. Kenapa?
Mami habis ini pasti rame lagi. Boleh. Mande Mami. Udah. Sudah, Mi. Kenapa kalian ribut? Kalian tidak bisa membayangkan kuntilanak di atas pohon yang lagi stres kodam. Kita kan membicarakan kodam sih. Temenin aku ngopi lah. Kopi aku belum habis, ya. Di pencarian nikahin Awaji, ya nggak apa-apa. Kau carilah itu Awaji. Ini apa tuh sayang? Awaji lagi ngupil. Siapa tahu dapet. Namanya di pencarian, semua orang juga bisa naruh apapun. Terus kau langsung percaya gitu. Kau makan mentah-mentah, lolo kali kau. Umur berapa kau? Awaji tuir, tuir tapi masih cantik kan, menyala cinta, ya. Daripada kau tuir, kerjaan kau masuk angin, lama-lama kau jadi kuntilanak juga kau, bergelantungan di atas dahan. Mau? Kalau Awaji itu walaupun tuir tetap melenggang cantik, Cin. Pede aja kali, kan kodamnya kodam jaya gue. Siapa yang mau digilir? Papamu kan? Suamimu digilir. Nanti saya panggilkan Kunti. Nanti saya panggilkan Kunti untuk menggilir suamimu, papamu, anak laki-lakimu, ya. Semakin menyala katanya. Enggak. Karena berat. Coba si Anita ini, ada apa dengan dia ini? Ya Allah Anita, muka kau aja udah gak jelas sayang. Ngatain aku peot kau, nak. Nggak tahu aku muka kau tuh umur berapa kau? Julid kali hati kau, sejulit mukamu. Nggak, kalau di room saya ini pasti yang cantik-cantik semuanya. Pagi Ayu, sama pagi. Di roomnya aku nih pasti. No, outside. Outside, I said outside. No, hey. Go, outside. Come. Go, get out. Out. Thank you. Thank you. Meong tuh. Dugi. Urus bayimu dulu, Gi. Seri kecantikan mama. Masih diomongin. Orang cantik itu emang suka diomongin, Mbak. Sasaran empuk. Sudah, Mami, sudah. Nyanyi Mami ndak nyanyi. Mami ini lagi ngabiskan ini, habis ini aku mau mandi. Habis itu udah aku berangkat terus mau belanja sedikit. Alhamdulillah. Ya. Positive vibes. Mi ada aja gosip yang baru tentang Mami. Oh ya sayangku, hargain dia ya. Hargain dia yang sudah sebegitu berusahanya untuk menjatuhkan orang lain. Ya hargain, di like, di share. Ya, tapi terserah sih, aku nggak bisa membuat kalian melakukan hal tersebut karena namanya kita nge-share gibah, fitnah ataupun hatred itu adalah dosa juga buat kita. Tapi ya setidaknya kita ucapkan istighfar aja. Itu cara kita menghargainya. Gitu. Karena dia udah berusaha banget mencari-cari, ya. Mencari-cari keburukan orang.
Pusing loh itu membuat konsep itu loh. Admire you.